Ekonomi Indonesia adalah kegiatan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang seperti jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekonomi Indonesia bersifat campuran, yaitu gabungan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Ekonomi juga ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Cabang ekonomi ada dua, yaitu mikroekonomi yang menganalisis perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Yang kedua, makroekonomi menganalisis ekonomi secara keseluruhan seperti pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran. Karakteristik ekonomi Indonesia seperti negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah, bergantung pada sektor agraris seperti pertanian, kehutanan, perikanan, namun mulai berkembang ke sektor industri dan jasa. Sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sumber daya ekonomi ada SDA dan SDM. SDA adalah sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara, sawit, dan karet. Sedangkan SDM atau sumber daya manusia seperti penduduk usia produktif yang besar. Sektor ekonomi di Indonesia, yang pertama yaitu sektor pertanian, memiliki kontribusi terhadap PDB cukup besar. Komoditas utama seperti padi, jagung, kelapa sawit, dan karet. Yang kedua ada sektor industri, berkembang pesat terutama di bidang manufaktur seperti otomotif dan tekstil. Yang ketiga ada sektor jasa, seperti pariwisata, perbankan, transportasi, teknologi digital. Nah, yang terakhir ada sektor pertambangan seperti minyak bumi, gas, dan batu bara adalah komoditas ekspor utama. Nah, selanjutnya adalah masalah ekonomi di Indonesia, yaitu yang paling pertama adalah pengangguran. Tingginya angka pengangguran terutama di kalangan para pemuda. Nah, yang kedua adanya kemiskinan, ketimpangan pendapat di berbagai wilayah. Nah, yang ketiga, korupsi berdampak negatif pada investasi dan pembangunan. Selalu yang terakhir, ketergantungan ekspor. Indonesia masih bergantung pada ekspor bahan mentah sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global. Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi. Pertama, ada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara untuk mendukung mobilitas barang dan jasa. Yang kedua, digitalisasi ekonomi, mendorong pengguna teknologi dalam UMKM. Yang ketiga, ada diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Dan yang terakhir, pemberdayaan UMKM, penyediaan kredit usaha rakyat atau KUR, dan pelatihan wirausaha. Tantangan dan peluang. Tantangannya adalah perubahan iklim yang mempengaruhi sektor agraris, globalisasi ekonomi yang membutuhkan daya saing tinggi, sedangkan peluangnya yaitu bonus demografis, penduduk usia produktif yang besar, dan potensi pariwisata yang belum optimal. Oke, jadi segitu aja materi yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.